Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh masyarakat Kabupaten Merangin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perekaman KTPL elektronik di Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin. Pada hari ini telah hadir bersama kita Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin, Bapak Jailani Esos. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perekaman KTPL elektronik. Sebagaimana kita ketahui, Pak, bahwa penduduk itu wajib memiliki KTPL elektronik. Nah, sebenarnya apakah fungsi dari perekaman KTP elektronik bagi masyarakat? Terima kasih. Selamat pagi para sahabat Dukcapil dimanapun berada, terkhusus masyarakat Merangin. Di dalam layanan administrasi kependudukan Dukcapil itu ada beberapa layanan. Yang salah satunya adalah pembuatan KTP. Nah, di dalam satu persyaratan pembuatan KTP itu haruslah melaksanakan perekaman. Perekaman itu ada beberapa yang harus direkam, yang ada jati dirinya. Yang pertama yang harus direkam itu adalah iris mata. Nah, iris mata ini harus direkam. Karena iris mata kita itu berbeda-beda, jadi tidak akan pernah ditemukan iris mata itu yang sama. Kemudian di samping iris mata ya juga yang perlu direkam adalah sidik jari. Nah, sidik jari itu juga akan menandakan perbedaan identitas dari masyarakat. Kemudian ada perekaman tanda tangan elektronik, itu juga harus direkam. Apa kegunaan perekaman itu? Nah, di antara lain yang pertama tadi adalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan KTP. Karena kalau tidak melaksanakan perekaman otomatis tidak bisa mendapatkan KTP. Nah, itu kan. Jadi untuk mendapatkan KTP itu harus direkam dulu bagi umur yang 17 tahun ke atas. Ya, jadi persyaratannya perekaman KTPLM bahwa harus 17 tahun. Ya, harus 17 tahun ke atas. Nah, apakah dengan adanya perekaman KTP elektronik ini, apakah bisa mendeteksi data ganda, Pak? Oh ya, jadi saya tadi belum sampai menjelaskan ke situ. Jadi fungsi yang pertama itu adalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan KTP. Kemudian fungsi yang kedua, perekaman itu adalah untuk mendeteksi adanya data ganda. Karena masyarakat ini kadang-kadang dia sudah pernah merekam, ya sebelumnya atau beberapa tahun yang lalu sudah pernah merekam, tapi dia belum pernah mendapatkan KTP-nya, sehingga dia kadang-kadang lupa. Nah, karena dia lupa, kadang merekam lagi. Nah gitu, itu namanya merekam kali. Kemudian ada juga yang sudah merekam di tempat lain, di daerah lain, misalnya di kabupaten lain sudah merekam. Kemudian dia melaksanakan perekaman lagi dan membuat identitas baru. Nah, gitu. Jadi fungsinya ini adalah yang pertama, apabila dia sudah pernah merekam, maka datanya akan muncul bahwa dia data duplikat. Nah, jadi fungsinya itu adalah mendeteksi supaya tidak ada data ganda. Jadi memang betul perekaman ini bertujuan untuk mendeteksi supaya tidak ada data ganda. Karena apa? Karena sesuai dengan aturan bahwa masyarakat Indonesia hanya boleh mempunyai satu data. Jadi NIK-nya satu, datanya satu, tidak ada data lain. Jadi oleh sebab itu makanya pemerintah sudah membuat antisipasi dengan melaksanakan perekaman beberapa unit yang dilakukan supaya perbedaan itu jelas. Bagaimana dengan pergantian KTPL yang rusak dan hilang? Apakah harus dilakukan perekaman ulang, Pak? Oh, jadi kalau misalnya ada masyarakat, memang sering juga itu masyarakat datang mau mengganti KTP karena KTP-nya hilang ataupun karena KTP-nya rusak. Jadi untuk KTP hilang ataupun KTP rusak, masyarakat tidak perlu lagi melaksanakan perekaman. Ya. Karena perekaman itu kalau memang sudah berhasil cukup satu kali saja. Jadi berikutnya tidak perlu lagi direkam. Nah, karena datanya sudah tersimpan. Iris matanya sudah tersimpan, sidik jarinya sudah tersimpan, tanda tangannya sudah tersimpan, pas fotonya sudah tersimpan. Kecuali kalau masyarakat tersebut mau ganti foto. Nah, kalau dulu misalnya dia kan foto KTP-nya tidak pakai jilbab. Nah, sekarang dia sudah
sudah menikah, sudah tua, mungkin agak malu. Ya tidak, waktu itu mungkin dia masih kuliah kan gitu, tidak pakai hijab. Nah sekarang dia sudah pakai hijab, dia mau ganti KTP boleh. Nah, jadi harus dipoto ulang untuk sidik jarinya, tetap hanya fotonya aja dipoto ulang, kemudian foto lama diganti. Nah, gitu. Baik, terakhir Pak, apakah ada pesan Bapak kepada masyarakat Merangin terkait dengan perekaman KTP elektronik? Oh, baiklah, kepada seluruh masyarakat Merangin kami mengimbau agar yang berumur 17 tahun ke atas segera melaksanakan perekaman di beberapa kecamatan yang alat perkara baik ataupun di kantor dukcapil. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak merekam, data yang ada di dukcapil itu akan di blacklist oleh pemerintah pusat. Jadi tidak bisa dicetak kakaknya kalau misalnya tidak merekam. Atau kalau dalam istilah sistem administrasi kependudukan itu datanya itu tidak diaktifkan. Jadi data tidak aktifkan sehingga tidak bisa dibuat dokumennya. Jadi oleh sebab itu kepada masyarakat Merangin kami berharap agar yang berumur 17 tahun ke atas segera melaksanakan perekaman bagi yang belum. Terima kasih Pak atas semua penjelasan dan terkait dengan perekaman KTP elektronik. Semoga bincang-bincang kita pada hari ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Merangin.